kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Kalian adalah sebaik-baiknya umat, ya. Kuntum khaira ummah, yang diturunkan atau dikeluarkan oleh Allah Ta'ala untuk manusia. Tugasnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda para pendengar di Roja dan pemirsa Roja TV. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang telah lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Roja dan juga pendengar Radio Roja dan rahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang kita rasakan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada dalam naungan sunnah, dan nikmat berada dalam bimbingan ilmu. Karena dengan ilmu Allah Ta'ala akan menjaga kita. Dan tentu saja ad-da'wah as-salafiyah di sini adalah menegakkan tauhid, menyebarkan ilmu. Apa itu ilmu? Al-Imam Adz-Dzahabi dan juga disebutkan pada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan al-ilmu ma qala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-sahabah laisa bitanwih. Ilmu adalah firman Allah, apa yang difirmankan Allah dan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta perkataan para sahabat. Karena memang sahabat yang langsung belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu prinsip-prinsip ad-da'wah as-salafiyah al-mubarakah, dakwah salaf yang penuh dengan keberkahan ini adalah sebagaimana yang terdapat dalam kitab Situd Duror min Usul Ahli Al-Athar, 6 prinsip dakwah salaf. Sehingga dengan 6 prinsip itu para jemaah, kita membicarakan tentang agama tidak lepas dari 6 itu. Ya, yang pertama apa? Ikhlasuddin lillah, memurnikan agama semata-mata untuk Allah. Ya, memurnikan agama semata-mata untuk Allah. Itu apa? Menegakkan tauhid. Sehingga kita tidak akan pernah lepas untuk apa? Membahas, mengkaji, menyebarkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kita beribadah kepadanya. Ya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali ibadah untuk memurnikan agama semata-mata untuk Allah. Dengan demikian kita apa? Selalu berusaha untuk memahami tentang tauhid ini.
Karena disuruh oleh Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tahu dengan ilmu bahwa tidak ada sesembahan yang harus disembah selain Allah. Yang kedua, at-thariq wahid. Ini sebagai mukadimah penting bagi kita, ya, karena dakwah ini dalam rangka pertama tadi menegakkan tauhid. Yang kedua, at-thariq wahid, jalan cuma satu, yaitu apa? Ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW. Sehingga kita berupaya untuk mempelajarinya, mengkajinya, menyebarkannya, menebarkannya. Yang ketiga adalah ittiba'ul kitab wa sunnah ala fahmis salafis soleh, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh salafus soleh. Siapa salafus soleh secara mutlak? Para sahabat, tabi'in, tabi'in. Bagaimana mereka memahaminya? Quran dipahami dengan Quran, Quran ditafsir dipahami dengan hadis, Quran dipahami dengan perkataan para sahabat, Quran dipahami dengan perkataan para tabi'in, Quran dipahami dengan bahasa Arab. Nah itu para jemaah, kalau metode di dalam atau manhaj dalam memahami Al-Quran seperti itu, insya Allah kaum muslimin ya meniti jalan yang sama. Ya, kok bisa berbeda? Ada 4 madhab, selama jalan yang sama, kemudian di situ ada celah untuk berijtihad, itu juga diberikan peluang oleh syariat. Idza hakamal hakim fajtahada tsumma asaba falahu ajrun wa idza hakama fajtahada tsumma asaba falahu ajrun. Rawal Bukhari, seorang hakim siapa? Mujtahid. Nah, mujtahid itu gak main-main, tidak sembarang orang, punya syarat. Ya. Ketika menghukumi suatu perkara dan berijtihad benar, dapat 2 pahala. Ketika salah dapat 1 pahala. Ya. Ada mujtahid mutlak seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Auza'i, Ats-Tsauri. Ada yang ikuti prinsip-prinsip imam, ya, dalam usul-usulnya. Ada juga yang ikut imam semuanya, bahkan yang taklid sama sekali tidak peduli apakah benar atau salah. Itu ada pembahasannya. Ya. Kemudian yang keempat, prinsip dakwah salafiyah itu apa para jemaah? Yaitu nailus su'dud bil ilm, meraih kemuliaan dengan ilmu, meraih kemuliaan dengan ilmu, bukan dengan jabatan, bukan dengan harta, bukan dengan kedudukan, bukan dengan politik, tapi dengan ilmu. Makanya kita tidak pernah berhenti. Sampai sekarang kita bahas apa di sini? Membahas, ya, yaitu perkara jual beli, ya, dan makan sesuatu dari yang diharamkan Allah. Nah, itu larangan, ya, jual beli atau makan dari sesuatu yang Allah haramkan. Hasil dari jual beli itu. Kita bahas sampai hewan ini bagaimana, sampai kita bagaimana dalil tentang masalah kata, misalkan kodok, misalkan masalah abdobu, itu hina kemarin, dan insya Allah nanti kita akan bahas lagi. Ya, termasuk dengan al-ghina, musik sudah dibahas di forum ini. Ya, perbedaan al-ghina, al-musik, al-ma'azif, an-nasyid, ada mustalah al-huda, itu dibahas. Ya, bisa dicari nanti. Gitu. Dibahas. Kenapa? Karena kita alhamdulillah diberi karunia mencintai ilmu, dan diberi karunia ilmu itu apa? Definisi batasan ilmu itu apa? Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Sehingga dengan demikian kita membatasi diri bahwa ilmu itu firman Allah, sabda Nabi, penjelasan dan perkataan para sahabat. Sehingga kita tahu yang bersifat mujmal, kita tahu yang bersifat mufassal, terperinci, global dan terperinci. Ya. Kenapa? Nailus su'dud bil ilm. Sampai berapa kali terdengar hadis pada kita bahwa orang-orang musyrik datang kepada Salman Al-Farisi dan mengatakan, inna nabiyakum qad allamakum kulla syai'in hatta al-khira'ah, kullal asya' hatta al-khira'ah.
bahwa Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai tentang cara bersuci, pakai air, ada juga pakai batu, ya istinja para jemaah, istijmar. Artinya kita memiliki kepedulian sampai-sampai ada pembahasan penting ya ketika para ulama sunnah, ulama ahli sunnah dianggap tidak peduli dengan kondisi masyarakat bagaimana dan bagaimana, akhirnya ada ungkapan itu hanya ulama haid. Tuh, haid kok dianggap remeh? Mari, antum tahu jijik kalau kita melihatnya, dibahas ya oleh Miqdad ibn Aswad bersama dengan Ali bin Abi Thalib, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka memang tidak pernah meremehkan kebaikan. Karena apa? Nabi bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an hatta walau antal fa'akhoka biwajhin tolkin. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya berjumpa dengan saudara dengan wajah yang berseri-seri. Haid bukan perkara remeh. Menentukan seorang wanita boleh dan tidaknya sholat, puasa, tawaf dan lain sebagainya, perkara besar. Coba ini para jemaah ya. Bahkan istijmar, istinja dengan air, istijmar dengan batu, bersuci dengan batu, dibahas. Lebih-lebih sekarang, dan para ulama dari zaman ke zaman untuk memberikan pendekatan, kemudahan dalam memahami agama, ya mereka menyusun kaidah-kaidah sehingga apa? Lebih mudah dipahami. Tentu diambil dari dalil-dalil yang ada. Kenapa? Karena ilmu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina yarfa'ul ladzina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu dengan berapa derajat. Karena pentingnya kedudukan ilmu, maka wafatnya orang berilmu dijadikan sebagai apa? Sebagai sebuah kesedihan, ya. Terangkatnya ilmu. Innallaha la yanzi'u Innallaha la yanzi'u al-ilma yantazi'u al-ibad walakin yanzi'u biqabdi al-ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau biwari ilmin fadallu wa adallu. Allah tidak mengangkat ilmu ini dari hamba dengan sebenarnya, tapi Allah mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga ketika tidak ada orang alim, maka manusia menjadikan orang-orang yang jahil, yang bodoh sebagai pimpinan, sehingga ditanya perkara ilmu dan mereka berfatwa tanpa ilmu sehingga sesat dan menyesatkan. Dan yang kelima para jemaah, yaitu apa? Ar-raddu 'alal mukhalif minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Membantah, memberikan jawaban, meluruskan orang-orang yang menyimpang, termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Namun tentu saja ada koridornya, ya, dengan tujuan untuk menyampaikan kebenaran, bukan tujuan yang lain, ya, untuk menyampaikan kebenaran. Yang keenam adalah tasfiyah tarbiyah, at-tasfiyah buat tarbiyah, membersihkan, mensucikan dan mendidik, ya. Tauhid dibersihkan dari kesyirikan, dibina dan dididik dengan tauhid. Kemudian dibersihkan dari perbuatan-perbuatan dan keyakinan bid'ah, untuk kemudian ditarbiyah dengan sunnah. Begitu pula dibersihkan dari perbuatan maksiat, kemudian apa? Dibina dengan perbuatan ketaatan. Ini 6 prinsip para jemaah. Sehingga kalau kita membahas tentang haid, ya, bahkan tentang istijmar, istinja sudah dibahas di kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kenapa? Karena itu perkara-perkara penting terkait dengan masalah hukum, termasuk yang kita bahas, ya, yaitu apa? Larangan jual beli dan makan dari hasil jual beli dari perkara yang Allah haramkan, ya, yang menjadi umdah, ya, hadithul umdah, pegangan di
buku yang kita bahas adalah hadis Ibnu Abbas, dan kemarin ditambah dengan hadis Jabir bin Abdullah. Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Ibnu Abbas, ya, kemudian Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, itu menjadi umdah. Kemudian muncul pembahasan kita terkait masalah itu adalah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan hewan. Karena memang hadis Ibnu Abbas dan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhum terkait dengan apa? Yahudi yang memanfaatkan lemak bangkai, ya, yang dipakai untuk ngecat kemudian dijual. Nah, ini. Dengan demikian mari kita pembahasan kita lapangkan, kita luaskan, dan tolong silakan dicatat dulu kaidah-kaidahnya, baru nanti satu-satu kita bahas, ya. Saya lengkapkan dulu. Yang kedua sudah. Yang ketiga adalah kullu thayyibin minal hayawanat fahuwa halalul akli wa kullu khabithin fahuwa haram. Ya. Segala sesuatu yang baik dari hewan, ya, maka halal dimakan, dan segala sesuatu yang buruk dari hewan haram dimakan. Nah, ya, tentu saja kaidah ini diambil dari firman Allah, ya, diantaranya dalam surat Al-A'raf ayat 157. Ya, di mana Allah berfirman, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan yang baik-baik bagi mereka dan mengharamkan yang khaba'ith, khabith, ya, buruk. Al-A'raf 157, ya. Di mana lengkap ayatnya adalah alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Ya. Ini. Nah, maksudnya hewan-hewan yang baik itu halal, kecuali yang diharamkan. Hewan-hewan yang buruk, jorok, jelek itu haram. Nah, bagaimana ukuran, ya, yang digunakan untuk menentukan bahwa hewan tersebut termasuk thayyib dan khabith, baik dan buruk, jelek, ya? Maka di sini para ulama menjelaskan tahu dengan cara dengan apa? Dengan sifat-sifatnya dan juga dengan zat yang dimakan, ya. Sifat-sifatnya ya dan zat yang dimakan, ya. Dan Allah Ta'ala mengharamkan, tidak perlu ragu lagi ketika Allah mengharamkan sesuatu karena dia khabith, pasti dia membahayakan badan, ya, akhlaknya, badannya, dan juga agamanya, ya. Jadi para jemaah dirahmati Allah, ketika Allah Ta'ala mengharamkan babi, ya, karena sudah jelas hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, Allah mengharamkan kepada kalian, ya, bangkai. Coba bangkai, ya, kita lihat bagaimana menurut penelitian kesehatan, ya, bangkai pasti mengandung zat yang berbahaya, darah. Begitu juga daging babi. Kita lihat babi, ya, apa dimakan, bagaimana cara hidupnya.
Ini para jamaah. Nah kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan hewan-hewan yang tidak ada nas tentang penghalalannya dan tentang pengharamannya? Ya, kalau kita melihat kuda, ya, memang udah jelas ada dalil tentang bolehnya makan kuda, ya. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan tentang kuda, ya. Dalam hadis Jabir bin Abdullah, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Khaibar an luhumil humur wa rakhasa fil humil khayl. Ya. Rahul Bukhari nomor 5520, bahwa Nabi melarang ketika perang Khaibar yaitu daging keledai kampung di sini, dan membolehkan daging kuda. Nah, jelas ini boleh. Nah, daging keledai kampung. Kenapa? Ilatnya karena suka makan najis, ya, suka makan kotoran, sampah kotoran manusia. Ilahnya di situ, sehingga dibedakan antara keledai kampung dengan keledai liar, ya, yaitu al-himar al-wahshi dengan al-himar al-ahli. Keledai liar dengan kampung. Keledai liar boleh, nggak ada masalah. Itu para jamaah. Nah, tapi kita harus pahami bahwa segala sesuatu yang ditetapkan syariat tentang kehalalannya pasti mengandung kebaikan dan maslahah. Dan segala sesuatu yang ditetapkan oleh syariat tentang keharamannya pasti mengandung bahaya. Itu para jemaah, itu harus ada yakin dulu. Adapun apa ilatnya, apa sebabnya, apa alasannya, kalau memang di situ ada ilah yang mansusoh, ada alasan yang memang ada nasnya, ada ilah alasan yang memang para ulama berjihad. Contoh, Nabi menyuruh apa? Tawaddau min luhumil ibil. Wudulah kalian karena makan daging onta. Ya, disuruh wudu. Apa? Tidak ada nas yang mengatakan apa alasan. Tapi ada yang mencoba untuk mencari alasannya. Ya, seperti Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitabnya Taudul Ahkam min Bulughil Maram, bahwa onta itu punya sifat dan karakter kasar. Ya, sehingga bisa berpengaruh kepada orang yang makan daging onta, sehingga apa? Disuruh untuk berwudu, sehingga Imam Ahmad, ya, mengatakan bahwa makan daging onta membatalkan wudu, ya, karena disuruh wudu. Tawaddau min luhumil ibil, berwudu kalian, min di sini yaitu illah, karena, ya, makan daging onta menunjukkan bahwa itu bisa membatalkan wudu. Ini para jemaah. Nah, yang baik-baik pasti mengandung, apa yang dihalalkan pasti mengandung kebaikan, yang diharamkan pasti mengandung keburukan. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana kalau tidak ada nas yang menghalalkan dan tidak ada yang mengharamkannya, ya? Maka di sini tentu segala yang halal akan mengikuti kondisi fisik dari hewan tersebut dan kemaslahatannya, yaitu kebaikannya, ya. Misalkan burung apa? Burung elang. Di situ termasuk ada cakarnya, termasuk apa namanya, faisik, ya, hawasik, hewan-hewan yang apa namanya, ya, hewan-hewan yang boleh dibunuh. Burung elang, ya, meskipun ada peraturan, ya, itu lepas dari peraturan negara, kita bicara syariat. Ya. Kemudian ada kita lihat, ya, hewan-hewan yang memang tidak ada nas halal atau haram, ya, banyak di situ, seperti jerapah,
Ya, jerapah. Adakah nas yang mengharamkan dan menghalalkan? Nah, jerapah. Kalau kita lihat hewan yang masuk, kalau dibandingkan dengan apa ya? Hewan misalkan ulat yang jorok apa namanya? Belatung. Ya, belatung menjijikkan tidak? Hampir semua orang habis karena berada di atas kotoran. Jerapah makannya ini. Ya, jerapah. Itu para jamaah. Kedua hewan-hewan yang lain nanti kita dengar jelaskan di sini ya. Nah, kemudian demikian juga yang diharamkan maka mengikuti madorot bagi manusia atau tidak ya. Karena bukan ukuran manusianya yang jadikan ukuran, itu suka makan kelelawar misalkan, ini suka makan ular, ini suka makan itu, bukan itu ya. Tapi yang jadi ukuran apa? Dia berbahaya atau tidak, dia menjijikkan atau tidak. Dan menjijikkan itu ya para jemaah dalam pengertian khabith, sebagaimana tadi surat Al-A'raf 157 ya. Karena kalau tidak suka bukan berarti menjijikkan, dan menjijikkan itu bukan ukuran ya dari suatu suku tertentu seperti di sekolah Ibnu Taimiyah ya, bahwa yang dimaksud dengan at-thayyib ya, walal murad bit-thayyib iltidatu dhaifati minal umam kal arab, bukanlah baik itu adalah sesuatu yang dirasakan lezat oleh sebuah golongan seperti orang Arab ya, bukan karena orang Arabnya. Ini para jemaah, seperti Nabi ketika ditawari apa? Dog, yaitu bahasa kita di sini apa? Biawak ya. Nabi ditanya ketika tidak mau mengangkat tangannya, "Faqilah aharamun huwa, apakah haram ya Rasul?" Lah, tidak. Walakinnahu lam yakun bi ardi qaumi. Tapi itu tidak ada di tempat saya, di kaum saya tidak ada ya. Fajiduni afahu, sehingga aku tidak suka. Nah, bukan berarti tidak suka oleh orang Arab kemudian jadi haram, tidak. Kembali kepada thayyib sama khabis. Kalau kita berikan perbandingan yang nyata tadi, antum tanya siapa saja yang namanya belatung, pasti semua menjijikkan. Tapi jerapah tidak. Itu gambaran dulu. Nanti saya sebutkan satu-satu ya. Ini yang ketiga, yang keempat. Karena 1, 2 sudah para jamaah. Tulis dulu kaidahnya. La silata baina tahrimil hayawanat wa baina ma yastakhbithuhul arab. Falaisa kullu ma mastakhbathahul arab yakunu haraman. Tidak ada hubungannya antara pengharaman hewan dengan anggapan buruk oleh bangsa Arab ya. Tidak ada hubungan antara pengharaman hewan dengan anggapan buruk oleh bangsa Arab ya. Dan tidak semua yang dianggap buruk oleh orang Arab kemudian menjadi haram ya. Seperti tadi perkataan Ibnu Taimiyah ya. Ini yang keempat. Kita tulis dulu kaidahnya. Sudah? Yang kelima, kullu dzinabin minas siba fahuwa muharramul akal. Semua binatang
buas yang bertaring haram dimakan, ya, haram dimakan. Tentu ini berdasarkan hadis, ya, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang berbunyi, anna Rasulullah SAW naha an akli kulli dinabin minas siba, rawahu al-Bukhari, ya, dari Abu Sa'labah, bahwa Rasulullah melarang makan semua hewan buas yang bertaring, ya, hewan buas yang bertaring, dan hewan buas rata-rata semuanya bertaring. Nah, ini yang kelima. Nanti penjelasannya insya Allah. Ya. Kita tulis dulu. Yang keenam. Yaitu kullu dhi mikhlabin minat thair fahuwa muharramul akl. Semua burung yang bercakar maka haram dimakan. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis Abdullah bin Abbas yang oleh Imam Muslim, ya, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an kulli dinabin minas siba wa an kulli dhi mikhlabin minat thair, bahwa Rasulullah SAW melarang semua hewan buas yang bertaring dan burung yang bercakar. Agar tidak salah paham, taring dan cakar di sini, ya, yang dipakai untuk memangsa lawannya. Ya, kalau ayam kan bercakar juga, ceker ayam, tapi tidak dipakai untuk memangsa, ya, tidak dipakai untuk memangsa. Sehingga ada orang yang benar apa tidak, ya, mengharamkan ayam karena bercakar. Tidak salah mereka. Ya, Ibnu Qayyim menjelaskan. Nanti insya Allah kita akan jelaskan kembali insya Allah. Ya. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa yang dimaksud dengan cakar di situ yang dipakai untuk memburu mangsanya, ya, taring maupun cakar, seperti burung elang, ya, dengan cakarnya. Yang ketujuh kita catat dulu. Kullu ma umira bi qatlihi minal hayawanat fa innahu muharramu aklihi. Ya. Segala hewan atau semua hewan yang diperintah untuk dibunuh maka haram dimakan, ya, haram dimakan. Contohnya apa? Contohnya disebutkan di dalam hadis, ya, yang terkait dengan apa namanya hewan para jemaah, ya, termasuk dia khamsun, ya, fawasiq yuqtalna fil haram, al-fa'rah wal aqrab wal huda wal ghurab wal kalbul aqur. 5 disebut dengan hewan-hewan yang fasik, yang boleh dibunuh, bahkan boleh dibunuh di tanah haram, ya, tikus, kalajengking, ya, kemudian burung gagak, dan juga anjing gila itu. Ini para jemaah. Jadi kalau yang boleh dibunuh termasuk ular, ya, tikus. Nah, sekarang tikus orang dimakan, sop tikus. Iya. Bahkan di sebagian tempat tuh Pak jadi favorit. 1 ekor bisa 95.000 saya baca.
Itu. Di segi keempat ada berbagai macam ya, lawar, ular, kucing, anjing itu dimakan. Ya. Banyak agama kita, masya Allah. Ya. Yang boleh apa? Bahimatul an'am. Insyaallah nanti kita bahas ya. Yang ke-8, tulis dulu, sabar dulu para jemaah. Ini kesabaran kita membahas ini mudah-mudahan menunjukkan bahwa ad-da'wah as-salafiyah, dakwah salaf itu memang memiliki konsen yang sangat besar kepada ilmu. Karena kebetulan memang ini urutannya dan banyak di poin-poin yang akan kita bahas ya. Musik sudah dibahas di tempat ini. Ya, ada istilah al-musiq, ada istilah al-ma'azif, ada istilah an-nasyid, ada istilah asy-syi'r, ada istilah al-huda. Ya, boleh ada, insyaallah ada rekamannya, boleh dicari di situ. Berapa kali pertemuan di situ dibahas dengan dalil-dalilnya, ya, dengan dalil-dalilnya para jemaah. Kemudian yang ke-8, kullu hayawanin naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlih fa innahu muharramul aql. Semua hewan yang dilarang oleh Rasulullah untuk dibunuh maka haram dimakan. Ya. Yang dilarang dibunuh haram dimakan. Ya. Nah, apa saja di situ? Nanti kita akan lihat ya, seperti semut, ya, lebah, burung hudhud itu dilarang. Katak, kodok itu dilarang dibunuh. Nah, Rasulullah an qatl difda liddawa. Rasulullah melarang membunuh kodok. Nah, itu. Kalau ada hewan yang boleh dimakan tapi tidak disembelih dengan cara yang syar'i, tidak boleh dimakan, jadi bangkai. Hewan yang memang dilarang untuk dimakan, ya, seperti tadi, ya, hewan yang dilarang untuk dimakan, meskipun disembelih dengan syar'i, tetap tidak boleh dimakan. Ketika tidak boleh dimakan, haram dimakan, apa yang kita bahas, pembahasan kita, tidak boleh diperjualbelikan. Ya, ini yang jadi pembahasan, karena sekarang itu banyak orang, ya, orang-orang Arab itu, orang Dubai, orang peliharaannya singa, ya. Dan singa itu nggak mungkin nggak dibeli, gratis nggak ada dibeli. Bagaimana itu hukum jual beli itu? Ya, bahkan nanti ya hadis-hadis yang melarang kita menggunakan kulit singa. Coba para jamaah, ya, menggunakan kulit singa. Ya, ini saya bacakan satu hadis dulu, ya, ini sebagai contoh saja. Ya, naha an juludin numur an yurkaba 'alaiha. Hadis Muawiyah bin Abi Sufyan di Sahih Al-Baini Sahihul Jami', bahwa Nabi melarang menggunakan kulit numur, an-namr, namr itu jenis dari macan, dari singa, dari macan, untuk dipakai atau ditunggangi, yurkab 'alaiha, ya, itu. Insyaallah nanti akan kita tampilkan juga, ya, hadis-hadisnya semuanya insyaallah. 9 dulu. Kullu hayawanin ya'ishu fil bahri fahuwa halalul akli hayyan aw maitan binasil Quran. Semua hewan, ya, yang hidup di air, bahr itu laut, apakah sungai atau laut, maka halal, ya, halal, hidup maupun mati, ya, hidup maupun mati. Jika dapat ikan hidup, mesti dimatiin dulu. Dapat ikan mati, ya sudah halal semua para jemaah, ya. Nah, kemarin sudah sempat dibahas buaya itu halal apa tidak, ya, nanti selalu kita bahas, ya. Ulama beda pendapat, namun yang rojih bagi saya adalah yang halal, ya.
Apa ini argumentasinya? Sudah saya sampaikan kemarin ya. Tapi insya Allah nanti kita akan bahas lagi. Selanjutnya, ya sekarang sudah masuk Isya. Ya. Yang ke-10, 10 para jemaah. Ya juzu aklu jami'i tuyuril ma' bisarti tadkiyah li'annaha ta'ishu fil barri wal bahr. Boleh dimakan semua jenis burung yang hidup di darat maupun di air, ya. Boleh dimakan semua jenis burung yang hidup di darat maupun di air dengan syarat disembelih dengan cara yang syar'i, dengan syarat disembelih dengan cara yang syar'i, at-tadkiyah. Insyaallah sampai di sini dulu karena sudah masuk waktu Isya, ya. Satu-satu nanti kita akan bahas, tentu saja dengan apa? Dengan hujjahnya, dengan dalilnya, ya. Sampai di sini para jemaah, kita adzan dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya.